Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita coba ya melanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam materi IPAS. Ini merupakan materi IPAS ya dari Bu Pena. Kalau di buku Bu Pena ini merupakan bab kelima mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada halaman 115 kita akan mempelajari latihan kegiatan terbimbing mengenai kerajaan Hindu Buddha dan juga kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kita langsung saja di sini. Yang pertama, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah. Kerajaan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Candi Prambanan. Nah, kalau di sekitar Yogyakarta ya, kalau Prambanan itu kan, Prambanan itu separuh Klaten, Jawa Tengah, dan separuh lagi adalah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, berarti yang ada kerajaan di situ hanyalah kerajaan Mataram. Namun kerajaan Mataramnya kan ada coraknya Hindu dan Buddha ya. Nah, kalau untuk Prambanan itu kerajaan Mataram Hindu ya. Jadi kerajaannya adalah kerajaan Mataram Hindu. B. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 Masehi dan menjadikannya kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Raja Purnawarman membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Nah, salah satu kata kuncinya adalah kerajaan Hindu tertua. Nah, kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa itu tentunya jelas, yaitu kerajaan Tarumanegara. Yang C, kerajaan Hindu pertama di Indonesia memiliki peninggalan berupa yupa. Nah, itu jelas itu ada di Kutai ya. Nama kerajaannya adalah kerajaan Kutai Kartanegara. Raja yang terkenal itu Kartanegara, makanya kan julukannya adalah Kutai Kartanegara. Nah, yupa ini berupa tugu ya. Pada saat itu Raja Kartanegara atau Raja Kutai itu pernah menyelenggarakan upacara adat sebagai wujud rasa syukur itu dengan menyembelih 20.000 ekor sapi yang ditandai dengan adanya tugu yupa ini. Lanjut yang D, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ini mudah sekali ya. Hayam Wuruk, kejayaan Hayam Wuruk didukung oleh Patih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa. Ini jelas kerajaan Majapahit. Lanjut yang E, kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada masa tahun 1222 Masehi. Kerajaan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Nah, wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi Pulau Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Nah, ini kata kuncinya adalah Ken Arok. Ken Arok itu mendirikan kerajaan Singosari ya. Singosari yang ada di Malang sana. Malang, Jawa Timur. Kemudian yang kedua. Nomor kedua di sini. Nah, kita diminta untuk menentukan apakah benar atau salah dari masing-masing statement ini. Yang pertama, keberadaan kerajaan Singosari dapat dibuktikan melalui keberadaan Candi Borobudur. Itu salah sekali ya. Kalau Singosari itu ada di Malang, sedangkan kerajaan Candi Borobudur itu ada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, itu merupakan peninggalan dari dinasti Sailendra. Ya, dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Jadi pernyataan A ini jelas salah. Yang B, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Itu jelas benar. Kemudian kerajaan Hindu tertua di Indonesia terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Tadi sudah saya singgung ya, Kutai ya. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia terletak di Provinsi Kalimantan Timur, di Kutai lebih tepatnya. Nah, ini juga benar. Yang D sekarang, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui jalur perdagangan. Itu juga jelas benar. Seperti itu. Jadi perdagangan rempah-rempah yang kecenderungan bangsa asing ya, baik bangsa Eropa, Arab, Persia, Gujarat pergi ke Indonesia itu untuk mencari dalam rangka mencari rempah-rempah. Seperti itu. Lanjut untuk yang nomor ke E, yaitu kerajaan Demak merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Pulau Jawa. Itu juga benar ya. Dalam perkembangannya di kerajaan Demak itu penyebaran agama Islamnya itu nanti dilakukan oleh Wali Songo. Jadi 9 orang sunan yang berperan dalam proses penyebaran agama Islam. 3. Kerajaan Tarumanegara menjadi puncak
mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan tadi sudah disinggung ya, yaitu Raja Purnawarman. Yang B, Prasasti Mahaksubya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang adalah peninggalan kerajaan. Nah, ini ada Kitab Negara Kertagama. Negara Kertagama itu berarti sebelum Majapahit. Nah, sebelum ada Majapahit itu pertama adalah Kerajaan Kediri, ya. Jadi jawabannya adalah Kerajaan Kediri. C, Masjid Agung Demak merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan yang bercorak Islam, yaitu jelas ya, Kerajaan Demak. Namanya ini udah disinggung, Masjid Agung Demak. Yang D, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh jelas Hayam Wuruk. Raja bla 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 dari Kerajaan Kediri berhasil menaklukkan sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Sumatera menjadi wilayah kekuasaannya. Nah, Raja Kediri yaitu yang berhasil menaklukkan ya, yaitu Raja Jayabaya. Nah, Raja Jayabaya ini yang terkenal dengan sastranya ya, sastranya yang terkenal adalah mengenai ramalan Jayabaya. Ada beberapa orang yang mempercayai mengenai kebenaran ramalan tersebut. Lanjut yang F, bla 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 merupakan pendiri kerajaan Singosari. Ini jelas Ken Arok ya. Kalau istrinya namanya Ken Dedes. Yang G, Kerajaan Majapahit berhasil ditaklukkan oleh Raja bla 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 dari Kerajaan Demak. Nah, yang menaklukkan Kerajaan Majapahit itu adalah Fathahilah. Ya, Fathahilah. Selanjutnya Kerajaan bla 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 adalah ternyata udah ada pilihan jawabannya ya. Pak Jul tadi nggak lihat ini malahan. Ternyata malah lebih gampang loh ini. Kerajaan bla 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 adalah kerajaan bercorak Islam yang pertama. Ini jelas Samudra Pasai. Ya. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan gambar ilustrasi Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada memiliki peran penting dalam memajukan kerajaan. Bagaimana peran Patih Gajah Mada dalam memajukan kerajaannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, tentunya Patih Gajah Mada ini merupakan panglima tempur, panglima perangnya dari Majapahit yang berhasil menaklukkan berbagai macam daerah di Nusantara sehingga daerah tersebut menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, perannya atau sumpahnya yang pernah terkenal ya sampai dengan sekarang adalah mengenai Sumpah Palapa, ya, yang mengandung maksud dia tidak akan bersenang-senang atau tidak akan memakan buah palapa sebelum Nusantara itu bersatu di bawah Kerajaan Majapahit. Seperti itu. Nah, daerah tempat tinggalmu tentu ada sejarahnya. Tulislah kota atau kabupaten dan provinsi daerah tempat tinggalmu. Nah, misalkan Pak Jul ya. Pak Jul tinggal di Kabupaten Klaten, provinsinya Jawa Tengah. Carilah informasi tentang sejarah daerah tempat tinggalmu. Tulislah secara singkat sejarah daerah tempat tinggalmu tersebut. Nah, ini tergantung ya. Kalau Klaten itu kan ada peninggalan Candi Prambanan ya. Jadi bisa jadi sebagian wilayah Klaten itu dulu termasuk kerajaan tercakup dalam wilayah kerajaan Mataram Hindu. Seperti itu. Tapi kan kebetulan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sleman. Kalau Sleman itu kan DIY ya, Yogyakarta. Sedangkan kalau Klaten itu kan kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, karena letaknya di wilayah perbatasan, otomatis kan corak sejarah antara satu kabupaten tidak mungkin sama seperti itu. Nah, ini bisa beda-beda ya untuk setiap jawaban, tergantung kalian berdomisili di mana. Seperti itu. Setiap daerah pasti punya cerita tersendiri. Tidak mungkin ada daerah yang memiliki cerita yang sama persis. Kalau mirip-mirip bolehlah, tapi kalau sama persis itu saya rasa tidak ada.
Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.